Halo semuanya, saya dengan Debbie, fisioterapis dari Jakarta Rehab Alliance. Di Pecah-Pecah hari ini, kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika. Yang kalian sendiri ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berarti beda-beda tetapi tetap satu. Selamat Hari Kemerdekaan untuk masyarakat Indonesia. Semoga sobat-sobat rehab kita ini selalu sukses dan sehat-sehat. Nah, setema dengan prinsip kuatnya Indonesia, kita akan perbincangkan lebih jauh bagaimana kita berbeda dalam industri rehabilitasi, tapi tetap satu tujuan kita. Renungan pertama dari minggu lalu adalah tentang apa yang kalian bisa lakukan agar impresi klien lebih baik. Menurut kami, ramah tamah resepsionis akan menjadi sapaan pertama ketika mereka masuk di klinikmu. Lalu pastikan kalian telah menangani keluhan terbesar menurut pasien dan memberi direksi tujuan program. Jangan lupa tetap klien adalah nomor satu. Renungan kedua, hambatan dalam berkomunikasi ini bisa panjang sekali listnya. Klien terapis bisa berbeda kultur dari daerah berbeda, maka bahasa dan arti kata bisa lain. Punya kepercayaan dan opini masing-masing itu normal. Pembagian waktu harus cukup efisien agar memastikan komunikasi di akhir sesi bisa efektif. Tantangannya adalah style komunikasi yang berbeda sesuai klien. Bahkan tatapan mata dan sentuhan yang sesuai akan berbeda dari satu ke yang lain. Cara menangani hambatan komunikasi adalah dengan menghormati perbedaan-perbedaan itu. Jika kita mengerti dari sisi klien, maka kita dapat menjelaskan dengan pilihan kata-kata yang sesuai dan analogi yang mudah dimengerti. Terapis bisa bilang, saya sudah coba semua ini, tapi kliennya yang nggak mau perhatiin. Kalian harus fokus ke apa yang kalian bisa kontrol. Mereka main HP misalkan atau tidak mendengarkan. Terapis bisa bilang, maaf, saya memohon perhatiannya ya, karena ini penting untuk kesembuhan kamu sendiri. Lalu Bhinneka Tunggal Ika dalam rehabilitasi industri adalah mengikut sertakan profesi lain untuk satu tujuan, pemulihan klien. Ketahui kapan Anda harus refer on kepada dokter atau terapis di bidang lain. Relasi ke profesi yang berbeda yang dituliskan di sini bergantung pada kondisi klien. Mungkin ada klienmu yang datang setelah operasi, punya gangguan syaraf, sampai nyeri di TMJ atau temporomandibular joint yang bisa melibatkan juga dokter gigi. Kita harus mengikut sertakan profesi lain agar semua jelas tentang keadaan dan progres klien. Intervensi pun akan lebih efektif karena problem di-tackle dari semua sudut. Banyak sekali riset mendukung multiple disciplinary team untuk penanganan nyeri kronis atau bagi klien yang punya resiko jatuh tinggi. Jadi, caranya menginvolvekan profesi lain memulai dari dokumentasi yang akurat di setiap program. Tulis surat dan sampaikan update kepada mereka secara rutin. Kalau mendapat klien dari dokter rehab medik misalkan, dan tidak tertulis info yang kalian perlu, misal seperti tumpuan beban di kaki yang dioperasi harus berapa persen, tanyakan dan perjelas sama mereka. Banyak positifnya mengikut sertakan profesi lain. Ini bisa membantu bangun reputasi klinikmu dan networking. Berupa kesempatan juga untuk mengenalkan macam-macam pelayanan tersedia di klinikmu. Ketika klien ada progres dan mereka tahu, kamu sudah bantu membangun kepercayaan bukan hanya untuk sendiri, tapi pada profesi terapi kalian. Mengetahui waktu yang tepat untuk refer kepada terapis atau dokter lain juga penting untuk pemulihan klien. Jika progres begitu-begitu saja, ada keluhan lain yang tidak bisa ditangani oleh terapi, mungkin ada yang lebih serius. Terapis harus tahu batas kemampuannya supaya praktek selalu etis. Kita hanya ingin memberikan yang terbaik yang kita bisa dan mampu untuk klien tersebut. Terapis bisa bilang ke saya, jika saya refer on, rugi dong. Kalau memang alasan untuk refer ke yang lain itu sesuai, maka hasil pemulihan akan lebih baik dan klien akan percaya sama kamu. Jika fokus kita ke keuntungan uang yang bersifat sementara, tidak akan jauh jalannya karir kita ini sebelum nantinya pun ambruk. Oke, kita udah refer on. Terus gimana? Teruskan follow up kamu ke klien itu, monitor perkembangannya, dan klien akan senang terapisnya perhatian dan ingat sama dia. Mungkin ia juga perlu teruskan terapi setelah ke dokter lain, maka telepon kamu akan mengingatkan dia untuk book appointment denganmu. Bhinneka Tunggal Ika di recap.
Ketahuilah perbedaan antara terapis dan klien, serta bagaimana mengatasi perbedaan tersebut agar terapi efektif. Pentingnya profesi lain yang relevan dalam pemulihan klien dan juga kadang-kadang mereka harus mengambil alih terlebih dahulu. Renungan untuk 1 minggu ke depan. Siapa aja sih profesi lokal di sekitarmu yang dapat membantu klien Anda agar pemulihan bisa lebih baik? Apa aja yang Anda bisa lakukan untuk berkomunikasi dan membangun relasi yang baik antar profesi? Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Kontak details kita tertera di sini. Sekian, Jakarta Rehab Alliance for a Better Community.